Halo, di video kali ini saya akan membagikan informasi mengenai 5 gaya belajar siswa dan cara memaksimalkannya. Menentukan gaya belajar yang tepat ternyata bisa meningkatkan kemampuan belajar loh. Ada 5 pilihan gaya belajar yang bisa kamu terapkan. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Kalau kamu lebih mudah memahami materi belajar yang memiliki gambar, video, diagram, atau infografis, bisa jadi gaya belajarmu adalah visual. Selain itu, ciri-ciri lain dari gaya belajar visual adalah suka menggambar dan tidak mudah terdistraksi oleh suara yang ramai. Salah satu cara paling efektif untuk mendukung gaya belajar visual adalah dengan banyak belajar dari video interaktif. Belajar melalui video interaktif ini akan sangat memudahkanmu untuk memahami materi pelajaran dengan lebih baik. Selain itu, kamu juga bisa mengerjakan soal sambil bermain game. Yang kedua, gaya belajar auditory. Sesuai namanya, gaya belajar auditory adalah gaya belajar ketika kamu lebih mudah memahami materi yang diberikan secara lisan. Siswa yang memiliki gaya belajar auditory biasanya sering membaca sambil diucapkan dengan keras dan tidak ragu untuk menyampaikan materi yang dipahami di kelas. Siswa dengan gaya belajar auditory biasanya akan memiliki kesulitan memahami materi yang tertulis di buku pelajaran dan biasanya akan meminta guru mengulang materi yang diberikan. Untuk kamu yang memiliki gaya belajar auditory, tidak ada salahnya juga jika mulai belajar melalui video interaktif. Hal ini juga akan sangat memudahkanmu untuk memahami materi pelajaran dengan lebih baik. Selain itu, kamu yang memiliki gaya belajar auditory biasanya akan lebih cocok belajar dengan kerja kelompok atau sambil mendengarkan materi pelajaran melalui podcast. Seorang siswa yang memiliki gaya belajar auditory juga biasanya akan lebih mudah memahami materi sambil mendengarkan musik. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini cocok banget untuk kamu yang senang bergerak dan melakukan olahraga. Seorang siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik juga biasanya tidak betah berlama-lama duduk untuk memahami materi pelajaran. Untuk kamu yang memiliki gaya belajar kinestetik, cara belajar paling efektif yang bisa kamu lakukan adalah belajar sambil bergerak atau melakukan olahraga. Misalnya saja, jika kamu sedang belajar matematika dengan materi penambahan angka, maka tidak ada salahnya jika kamu memahami dan menghafal materi sambil bermain lompat tali. Menarik. Yang keempat, gaya belajar membaca. Bisa dibilang gaya belajar membaca merupakan salah satu gaya belajar yang paling banyak dimiliki oleh siswa. Siswa dengan gaya belajar ini biasanya akan dengan lebih mudah memahami materi pelajaran dari buku pelajaran. Saat guru sedang menjelaskan materi pelajaran, siswa dengan gaya belajar membaca biasanya akan membaca materi langsung dari buku pelajaran. Karena hal ini akan membuat siswa lebih mudah paham. Selain itu, salah satu cara belajar paling efektif yang bisa dilakukan oleh kamu yang memiliki gaya belajar membaca adalah dengan sering-sering membaca artikel tentang materi pelajaran. Saat ini di internet juga ada ratusan artikel mengenai materi pelajaran di sekolah yang bisa kamu gunakan. Memahami materi pelajaran dari artikel biasanya juga lebih menyenangkan karena jumlah katanya tidak terlalu panjang namun tetap lengkap
sehingga kamu bisa memahami materi pelajaran dengan sebaik mungkin. Yang kelima, gaya belajar menulis. Sering menulis buku harian dan menuliskan kembali materi pelajaran di buku catatan adalah ciri khas siswa yang memiliki gaya belajar menulis. Siswa dengan gaya belajar menulis biasanya akan dengan senang hati mencatat semua informasi yang diberikan oleh guru. Saat belajar sendiri, siswa dengan gaya belajar menulis juga akan lebih senang menuliskan semua materi yang dipelajari di selembar kertas. Karena cara ini benar-benar bermanfaat untuk memudahkan pemahaman materi. Untuk mendukung gaya belajar menulis, kamu disarankan untuk memiliki beberapa buku yang memang khusus digunakan untuk mencatat semua materi. Nah, itu tadi beberapa pilihan gaya belajar yang bisa kamu lakukan. Pada dasarnya tidak ada gaya belajar yang salah atau benar, karena setiap siswa memiliki gaya belajarnya masing-masing. Jadi, jangan malu atau rendah diri jika ternyata gaya belajar yang kamu lakukan berbeda dengan gaya belajar orang lain.